Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinai Fitria dengan NIM G1E1210119 dari Prodi Farmasi angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata nama, sifat fisika, sintesa, dan reaksi kimia dari senyawa karbonil, aldehid, dan keton. Yang pertama yaitu jenis-jenis senyawa karbonil. Senyawa karbonil, suatu gugus karbonil dikarakterisasikan oleh jenis-jenis senyawa berikut ini. 1. Urea. Urea adalah senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2 2CO. Yang kedua, karbamat. Merupakan turunan dari senyawa asam karbamat NH2COOH. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Contoh dari senyawa karbonil anorganik adalah 1. Karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas cair tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Kedua, karbon sulfida. Karbon sulfida disebut juga ditiokarbonat anhidrida, adalah cairan tak berwarna dengan rumus kimia CS2. Yang ketiga, fosgen. Fosgen adalah senyawa kimia berwujud gas pada suhu kamar dengan rumus kimia COCl2. Merupakan reagen dari berharga dalam industri dan dasar sintesis dalam farmasi. Sifat-sifat gugus karbonil. Yang pertama, gugus karbonil bersifat polar yang disebabkan oleh oksigen yang lebih elektronegatif dibanding atom karbon. Kedua, ikatan rangkap. Dalam karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan PHI. Ketiga, ikatan rangkap dalam karbonil elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal dalam alkohol. Keempat, atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari karbonil. Selanjutnya yaitu tata nama aldehid dan keton. Aldehid dan keton adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul sama. Yang membedakannya adalah gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi aldehid CHO dan gugus fungsi keton CO. Selanjutnya, tata nama aldehid. Yang pertama, berdasarkan IUPAC. Aldehid disebut juga alkanal, jadi pemberian nama senyawanya hanya dengan menambahkan akhiran al pada senyawa alkananya. Contoh, alkana, aldehid atau alkana. Etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, butana menjadi butanal. Jadi pemberian nama senyawa aldehid cukup mudah, dan pemberian nama senyawa seperti di atas adalah untuk senyawa rantai lurus. Jika bercabang, maka penamaannya adalah sebagai berikut. Trivial. Nah, ingat, nama trivial tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Nama trivial untuk aldehid diturunkan dari nama senyawa asam karboksilatnya, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran at dengan aldehid. Contoh, asam karboksilat menjadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, asam butirat menjadi butiraldehid. Selanjutnya, tata nama senyawa keton. 1. Berdasarkan IUPAC. Untuk menentukan nama senyawa keton secara IUPAC sama saja dengan aldehid, yaitu menentukan rantai induk. Rantai induk harus mendukung gugus CO. Alkana menjadi alkanon. Nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian posisi gugus fungsi, kemudian nama rantai induk, dan diakhiri dengan on. Contohnya, 2,4-dimetil 3-heksanon. Selanjutnya, sintesa keton dan aldehid. Sintesis keton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis keton. Keton dapat disintesis dari suatu alkena yang mengalami reaksi ozonolisis. Keton dapat disintesis dari suatu benzen melalui reaksi Friedel-Crafts. Kemudian sintesis aldehid. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis aldehid. Yang pertama, aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer
dengan menggunakan asam kromat, yaitu Na2Cr2O7 atau PCC. 2. Aldehid dapat disintesis dari suatu alkane melalui reaksi ozonolisis. Oksidasi aldehid. Reaksi oksidasi terdapat aldehida menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehida adalah kalium dikromat. Aldehida juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen bebas di udara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.